Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kuliah kita tentang rancangan bujur sangkar Latin dengan membahas bagaimana analisis data dengan SPSS. Jadi kita kembali mengacu kepada contoh yang telah kita pelajari pada bagian pertama rancangan bujur sangkar Latin, yaitu analisis menggunakan Excel yang linknya dapat Anda lihat di deskripsi. Jadi ini penelitian pertambahan panjang benih ikan dalam 1 bulan pengamatan pada penggunaan jenis pakan tertentu. Jadi sekedar flashback, jadi perlakuan yang kita gunakan ada pakan 1, pakan 2, pakan 3, dan pakan 4. Lama penelitian 4 bulan, kemudian terbentur pada keterbatasan wadah penelitian yang hanya punya 4 wadah dengan bentuk yang tidak seragam, yaitu bujur sangkar, persegi panjang, bundar atau lonjong, dan ember. Jadi hanya ini yang dimiliki di Balai Benih Udang untuk bisa digunakan dalam suatu penelitian. Nah, kita sudah jelaskan bagaimana pertimbangannya, bagaimana kriterianya, sehingga yang digunakan tidak bisa pakai RAL, tidak bisa pakai RAK, dan yang paling memungkinkan adalah rancangan bujur sangkar Latin. Ya, kita mengingatkan kembali bahwa bujur sangkar Latin itu sesuai dengan namanya bujur sangkar, maka panjang dan lebarnya akan sama. Maksudnya jumlah perlakuan sama dengan jumlah ulangan sama dengan jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Kemudian untuk pengacakannya, syaratnya itu tidak ada perlakuan yang terulang dalam satu baris atau kolom yang sama. Jadi seperti ini, pada kolom yang sama tidak ada perlakuan yang terulang 2 kali. Dengan demikian semua perlakuan akan ada di dalam suatu kolom yang sama. Kemudian baris, tidak ada juga perlakuan yang terulang 2 kali, namun itu akan menjamin bahwa semua perlakuan, yaitu 4 perlakuan ABCD, akan berada pada setiap baris. Nah, ini rancangan penelitian yang kita lakukan, di mana yang jadi baris adalah bentuk-bentuk dari wadah yang digunakan dalam penelitian, kemudian kolomnya adalah bulan atau waktu yang berbeda. Jadi ada yang dilaksanakan Agustus, ada yang dilaksanakan September, ada yang dilaksanakan Oktober, ada yang dilaksanakan pada bulan November. Nah, kemudian andai kata ini adalah contoh bahwa kita sudah melakukan penelitian dari Agustus, September, Oktober, November, kemudian setelah itu kita sudah mendapatkan suatu data-data yang menunjukkan pertumbuhan mutlak panjang benih, ya, setelah dipelihara 1 bulan. Nah, ini kemudian kita buat tabel datanya di Excel, yang nantinya akan di copy dan di paste ke SPSS. Nah, ini ada 2 versi, ada menurut baris, ada menurut kolom. Jadi yang kita maksud dengan menurut baris itu adalah data-data itu disalin berdasarkan baris. Jadi kita selesaikan dulu baris pertama. Baris pertama yaitu CDBA. Jadi kita selesaikan dulu CDBA. Kemudian yang nomor 5 di sini dimulai lagi BCAD. Jadi ini BCAD. Kemudian nomor 9 yaitu baris ketiga DACB. Jadi di sini DACB. Kemudian yang nomor 13 yaitu baris keempat yaitu ABDC. Di sini ABDC. Jadi itu yang dimaksud dengan disusun menurut baris. Jadi
Jadi perlakuan itu kita baca berdasarkan barisnya. Nah, kemudian ini tadi CDBA dia berada di baris pertama, maka CDBA ini kita kasih kode baris 1111. Nah, kolomnya C ada di kolom 1, D ada di kolom 2, B ada di kolom 3, A ada di kolom 4. Berarti ini 1 2 3 4. Kemudian hasil pertumbuhan mutlaknya ditulis, berarti 2,3 baru 3,1 baru 3,2 baru 3,3. Jadi ini ditulis berurut 2,3 3,1 3,2 3,3 sesuai dengan urutan angka yang berdasarkan baris pertama. Nah, untuk baris kedua BCAD mulai dari urut 5 BCAD ini ada di baris kedua. Jadi 2222 ada di kolom 1 2 3 4 dengan nilai 2,7, ya ini 4,2 ini lagi ya, kemudian 3,1 3,1. Demikian kita urut seterusnya, yaitu baris ketiga nomor urut 9 di sini dimulai dengan DACB. Dia berada di baris ketiga. Nah, ini semua kita kasih baris ketiga, dia ada di kolom 1 2 3 4. Berarti 1 2 3 4, kemudian nilai-nilai pertemuan mutlaknya kita simpan di kolom PM-nya pertemuan mutlak mulai dari 2,5 3,1 4,2 1,9 di sini 2,5 3,1 4,2 1,9. Demikian seterusnya, itu kalau kita menyusun menurut baris. Nah, perlu kita catatkan di sini bahwa di SPSS itu yang dikenali itu adalah berupa numerik atau angka. Jadi huruf pada perlakuan dirubah menjadi angka. Jadi kalau tadinya di sini ada perlakuan C, kemudian perlakuan D, kemudian perlakuan B, kemudian perlakuan A, maka itu kita rubah, C berubah menjadi 3, D berubah menjadi 4, B berubah menjadi 2, dan A berubah menjadi 1. Sehingga dengan pola A jadi 1, B jadi 2, C jadi 3, dan D jadi 4, kita rubah perlakuan tadi yang tadinya tersusun dari huruf-huruf menjadi tersusun dengan angka, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kalau kita menyusun data tadi itu di Excel berdasarkan kolom. Jadi yang dimaksud menurut kolom itu kita selesaikan dulu kolom 1, setelah itu kita selesaikan kolom 2, setelah itu kita selesaikan kolom 3, lalu kolom 4. Jadi kolom 1 dulu CBDA, ya ini C-nya 3, B-nya 2, D-nya 4, A-nya 1. Kemudian ya, kita beralih ke kolom kedua DCAB. Berarti nomor 5 di sini ya. D itu dirubah jadi 4, C itu dirubah jadi 3, A itu dirubah jadi 1, B itu dirubah jadi 2. Jadi dari 5 sampai 8 inilah 4312 ini diterjemahkan dari DCAB. Nah, kemudian CBAD yang di kolom pertama tadi ini yang kita tulis kelengkapannya di sini, bahwa CDBA itu adalah di kolom 1, DCAB itu di kolom 2, BACD itu di kolom 3, dan ADBC itu di kolom 4. Kemudian barisnya, karena ya kita tentu membaca dari baris pertama dulu ini C, baris kedua ini B, baris ketiga ini D, baris keempat ini A. Maka untuk baris ini kita tulis 1 2 3 4. Nah, untuk kolom 2 barisnya juga pasti akan seperti itu. Kita baca dari baris 1, baris 2, baris 3, baris 4 di sini. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Demikian seterusnya. Kemudian nilai-nilainya juga CBDA ini 2,3, 2,7, 2,5, 1,9. Ini kita tulis kembali 2,3, 2,7,
2,5, 1,9. Kemudian 3,1, 4,2, 3,1, 2,1 ini ditulis juga di sini. Demikian seterusnya sehingga data-data ini semua dituliskan di kolom PM berdasarkan urutan perlakuan, urutan baris dan kolom. Nah, kemudian inilah data itu yang akan kita pastekan di SPSS. Nah, kita siapkan dulu SPSS-nya untuk menerima kopian data dari Excel. Maka yang pertama, setelah kita membuka satu lembaran baru di SPSS, kita klik variable view. Nah, sesudah kita klik variable view, nah disinilah kita kemudian menemukan kolom name, type, width. Nah, kemudian di nomor 1 pada kolom name isi perlakuan sesuai dengan ini ya. Jadi kolom-kolom ini, kolom perlakuan, baris, kolom dan PM kita pindahkan ke sini ya. Jadi kita sebutkan kolom 1, baris 1 dari kolom name adalah perlakuan, baris 2 adalah baris ketiga adalah kolom, dan baris keempat adalah PM. Jadi kita isikan saja, kemudian ini type, width, desimalnya ini kita tidak terlalu ubah lah, sehingga nanti akan dapat seperti ini. Jadi perlakuan baris kolom PM, kemudian yang kita lengkapi hanyalah label. Label ini ditulis perlakuan sesuai dengan nama di sini, baris sesuai dengan nama ini, kolom sesuai dengan nama ini, kemudian pertemuan mutlak panjang adalah penjelasan dari kode-kode singkat yang ditulis di name. Selanjutnya kita mendefinisikan value. Jadi kita klik yang lurus dari dengan perlakuan, kemudian yang 3 titik ini kita klik, kemudian muncullah value label, kolom-kolom yang akan kita isi dengan definisi yang akan kita definisikan. Jadi perlakuan A itu, kalau jadi di sini kita isi 1, kemudian labelnya kita isi perlakuan A. Nah, kemudian add ya, ada keterangannya di sini. Selanjutnya sesudah di add, maka di sini akan muncul perlakuan A. Kemudian kasih lagi 2 di sini, kemudian di sini kasih tulisan perlakuan B, kemudian add lagi. Kemudian ketiga, tulis lagi 3 di sini, perlakuan C, add lagi. Kemudian 4, perlakuan D, add lagi, sehingga akan seperti ini. Setelah itu kita klik OK. Setelah OK, kita definisikan lagi baris. Nah, baris kita definisikan dengan cara yang sama tadi. 1 ditulis di sini 1, kemudian ditulis di sini baris 1, baru add, tulis lagi 2, lalu ditulis baris 2, baru add 3, tulis baris 3, baru add, dan seterusnya. Kemudian kita OK. Setelah OK ya, kita kembali lagi ke sini. Nah, kita bekerja lagi dengan kolom. Nah, kolomnya 3 titik yang di samping kanan sini yang lurus dengan baris kolom, kita klik lagi sehingga muncul value label seperti ini. Nah, ini lagi yang kita isi, 1 dengan kolom 1 baru add, 2 dengan kolom 2 add, 3 dengan kolom 3 add, 4 dengan kolom 4 baru add, baru OK. Setelah itu kita kembali ke halaman yang ini. Nah, di halaman yang ini kita sudah definisikan perlakuan, baris, kolom. Kalau PM tidak ada definisinya ya, karena dia adalah dia adalah dependent variable. Nah, kemudian kita klik yang ini, data view. Nah,
setelah kita klik data view, kita akan ketemu dengan lembaran di SPSS, lembaran kosong seperti ini, di mana data yang kita sudah siapkan tadi di Excel dengan urutan perlakuan, baris, kolom, TM-nya. Misalnya kita yang ambil tadi, kita memilih salah satunya, memilih tadi yang dibaca menurut kolom atau memilih yang dibaca menurut baris. Nah, kita di sini mengambil yang dibaca menurut kolomnya. Kita sudah tuliskan ini, jadi ini semua diselect ya, diselect kemudian di copy ya. Ini kan diselect, klik kanan copy, kemudian buka SPSS, kemudian di bagian edit. Jadi kemudian sesudah dibuka SPSS akan muncul halaman kosong begini, tapi nama-nama kolomnya ini sudah ada sebagaimana telah kita definisikan tadi ya. Nah, kemudian kita klik di kolom 1 baris 1, di situ kita letakkan kursornya, baru klik edit, paste. Maka setelah itu akan paste lah data-data seperti ini sebagaimana yang kita kopikan tadi dari sini ya. Nah, seperti ini datanya. Nah, setelah data ini lengkap, selanjutnya kita melangkah ke analisisnya. Jadi step-stepnya adalah kita klik analysis, kemudian kita pilih general linear model, kemudian kita klik univariate. Nah, setelah itu kita akan ketemu halaman seperti ini. Nah, di sini di dependent variable kita pindahkan pertumbuhan mutlak panjang. Jadi klik ini, lalu klik tanda panah, dia akan ke sebelah sini. Kemudian di fix factor kita masukkan perlakuan. Jadi kita select perlakuan, baru kita klik ini, sehingga dia akan perlakuan akan ke sana, ke kanan, ke kolom ini. Kemudian untuk random factor kita klik baris dan kolom, kita pilih baris dan kolom, kemudian kita pindahkan ke kanan, sehingga kemudian kita akan menemukan kondisi seperti ini. Jadi PM perlakuan baris kolom ada pada kolom-kolom yang telah ditetapkan. Selanjutnya kita klik model. Nah, di model ini kita memilih build term pada specify model. Kemudian yang kedua, pada type kita klik atau kita pilih main effect. Setelah itu kita klik perlakuan, kemudian kita klik tanda panah ke kanan ini, sehingga perlakuan akan berpindah ke kanan. Kemudian kita pilih lagi baris, kemudian kita klik tanda panah kanan, sehingga baris akan bergerak ke kanan. Kita klik lagi kolom, kemudian kita klik tanda panah, sehingga kolom juga akan bergerak ke kanan. Kemudian untuk sum square type kita tidak melakukan perubahan. Kemudian include intercept in model, ini terklik seperti ini. Setelah itu kita klik continue, sehingga layar akan kembali lagi ke halaman ini, page ini. Setelah itu kita klik post hoc. Nah, di post hoc perlakuan kita select, kemudian kita klik tanda ini tanda panah ke kanan, akan kemudian kita klik sehingga perlakuan bergerak ke kanan. Setelah itu kita pilih
tipe post hoc yang akan kita gunakan. Misalnya kita pilih Duncan, ya kita bisa pilih juga yang lain, misalnya LSD dan sebagainya. Setelah itu kita klik continue, sehingga kita akan sampai pada halaman yang ini lagi. Setelah itu kita klik OK, maka hasil analisis akan keluar. Nah, di bagian hasil analisis kita cari pada bagian test of between subject effect. Yang kita perhatikan adalah signifikansi, khususnya pada perlakuan baris dan kolom. Nah, kita lihat bahwa di perlakuan signifikansinya itu 0,848, di baris 0,000, kemudian di kolom 0,551. Jadi tolong diperhatikan ada tanda titik di sini, maka itu artinya 0, nah, apa kesimpulan dari angka-angka ini? Kita mengacu kepada ketentuan ini, bahwa jika signifikansi lebih kecil dari 0,05, itu artinya beda nyata atau signifikan. Biasanya kita kasih simbol bintang. Kemudian jika signifikansi lebih besar dari 0,05, maka tidak beda nyata atau non signifikan, atau disingkat NS. Nah, dengan mengacu kepada ketentuan ini, maka kita melihat bahwa perlakuan itu menjadi non signifikan. Kenapa? Karena nilai 0,848 itu lebih besar daripada 0,05, sehingga dia non signifikan. Di sini kita kasih tanda non signifikan. Kemudian baris, nilai signifikansi baris adalah 0,000. Itu berarti berdasarkan ketentuan ini nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Itu artinya baris ini berbeda nyata atau signifikan, dikasih tanda simbol bintang-bintang. Nah, di sini dikasih simbol bintang-bintang. Kemudian kolom 0,551. Berdasarkan ketentuan ini, dan kita lihat bahwa 0,551 itu adalah lebih besar dari 0,05. Berarti ketentuan signifikansi jika lebih besar dari 0,05 maka dinyatakan sebagai tidak beda nyata atau non signifikan. Maka ini dikasih label non signifikan. Nah, sehingga dari ketiga ini kita simpulkan bahwa perlakuan tidak beda nyata, baris berbeda nyata, sementara kolom tidak beda nyata. Nah, selanjutnya kita akan mendemonstrasikan bagaimana memproses rancangan bujur sangkar Latin menggunakan SPSS. Nah, sekarang kita sudah berada pada halaman baru untuk penyusunan data. Jadi kita klik dulu variable view ini, dan disinilah kita mendefinisikan parameter-parameter yang akan kita buat. Nah, sebagaimana tadi kita memiliki beberapa parameter. Yang pertama adalah perlakuan. Jadi kita punya beberapa variabel perlakuan, kemudian ada baris, kemudian ada kolom, kemudian ada PM, ya, pertumbuhan mutlak. Nah, di sini Anda melihat bahwa isi daripada type, weight, desimal, segala macam ini terisi secara otomatis. Ya, kemudian kita lengkapi dengan label. Label ini ya kita kasih adalah perlakuan.
Nah, kalau perlakuannya misalnya tadi itu jenis pakan, ya kita tuliskan jenis pakan di sini. Nah, kemudian ini kita tulis baris. Ini kita tulis kolom, dan ini PM itu adalah singkatan dari pertumbuhan mutlak. Nah, sekarang value ini memberi kita kesempatan untuk mendefinisikan apa yang kita maksud dengan perlakuan itu. Jadi misalnya, nah karena perlakuan di sini hanya menerima numerik, artinya menerima angka, maka kita harus mendefinisikan di value itu. Kalau saya menyebutnya sebagai 1, maka itu apa maksudnya? Jadi kalau saya menyebutnya 1 misalnya, itu adalah simbol dari pakan A misalnya ya. Nah, kemudian 2 itu adalah pakan B, kita klik add ya. Kalau 3 itu adalah pakan C, kita klik lagi add. 4 itu adalah pakan D ya, kita add, kita oke. Nah, berarti kalau saya menuliskan misalnya nanti itu 1, maka itu artinya adalah pakan A, 2 pakan B, 3 pakan C, 4 pakan D, seperti itu. Nah, kemudian di baris kita mendefinisikan juga bahwa kalau saya menyebutnya 1, maka itu artinya adalah baris pertama. Jadi kita add, kemudian 2 baris kedua. Kalau kita menyebutnya 3, berarti baris ketiga. Selanjutnya kalau kita menyebutnya 4, maka itu adalah baris 4. Jadi selalu diklik add lalu oke. Nah, bagaimana dengan kolom? Nah, 1 itu maksudnya kolom 1. Kita klik add, kemudian 2 kolom 2. Kolom 2, kemudian 3 kolom 3, kemudian 4 kolom 4. Nah, berarti sekarang yang diisi tinggal PM. Nah, PM itu pertumbuhan mutlak itu kita kan sudah siapkan datanya tadi di Excel, bahwa kalau saya punya data seperti ini, CBDA, DCAB, DACB, dan ADBC, kemudian kalau saya baca menurut kolom, saya baca dulu nih kolom pertama CBDA, kemudian saya baca kolom kedua DCAB, lalu saya baca BACD kolom ketiga, dan terakhir kolom keempat. Maka di sini saya akan menuliskan urutan perlakuan berdasarkan simbol yang kita tuliskan tadi. Misalnya kan di sini tertulis C, C itu adalah simbolnya 3. Kemudian B, B itu simbolnya 2. Kemudian D simbolnya 4. A simbolnya 1. Jadi saya tuliskan di sini CBDA itu 3241. Kemudian kita selesaikan lagi, berpindah ke kolom kedua DCAB, D4, C3, A1, B2. Kemudian berikutnya BACD, B2, A1, C3, D4. Kemudian ADBC, A1, D4, B2, kemudian D3. Nah, setelah susunan perlakuannya kita
tuliskan di kolom pertama, maka di kolom baris jelas bahwa kalau saya membaca berdasarkan kolom, maka CBDA ini adalah terdiri dari baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Kemudian di kolom kedua ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Berulang terus baris 1, baris 2, baris 3, baris 4 seperti ini 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Kemudian CBDA ini adalah kolom 1. Jadi saya tulislah di sini kolom 1 4 kali. Kolom 2 ini DCAB itu adalah kolom 2, maka kolom 2 4 kali. Kolom 3 4 kali juga, kolom 4 4 kali. Kemudian hasilnya ya tentunya urutannya berdasarkan kolom pertama saya tulis urutannya di sini. Ya. Kemudian saya lanjutkan dengan kolom kedua, dimulai dengan 3,1, 4,2, 3,1, 2,1. Kolom ketiga 3,2, 4,2 dan seterusnya ya, sehingga kita menemukan kita sudah menyusun suatu deretan data yang terdiri dari perlakuan sebagai kolom 1, kemudian baris kolom 2, kolom 3 dan pertemuan mutlak kolom ketiga. Jadi kita tinggal memilih ini, menselect data ini, kemudian copy, kemudian kita buka page untuk SPSS-nya, kemudian kita pilih data view. Nah, data view, nah ini sudah ada kolom perlakuan baris kolom 1 perlakuan, kolom 2 baris, kolom 3 kolom 4 pertumbuhan mutlak, sama persis dengan yang ada tadi di sini ya, yaitu perlakuan baris kolom TM. Jadi di sini juga perlakuan baris kolom TM. Nah, ini setelah kita copy tadi, kita select kolom 1, kemudian kita klik edit, kemudian kita klik paste. Maka terpaste lah semua data yang telah kita susun sebelumnya tadi di Excel. Nah, selanjutnya kita analisis dengan mengklik analyze. Kemudian untuk RBL kita pilih rancangan bujur sangkar Latin, kita memilih general linear model, kemudian memilih univariate, kemudian untuk dependent variable kita memilih PM atau pertumbuhan mutlak, kita pindahkan ke dependent variable. Fix factor itu harus kita isi dengan perlakuan, sementara random factor kita isi dengan baris dan kolom. Kita pindahkan ke sini. Setelah itu kita klik model. Nah, di model ini kita pilih build term, kemudian kita pilih main effect, kemudian kita klik perlakuan, pindahkan ke kanan, kemudian klik baris, pindahkan ke kanan, kolom pindahkan ke kanan. Kemudian ini kita tidak ganggu tipe 3 include intercept in model, kemudian kita tidak ganggu ini ya, kita klik continue. Nah, setelah itu kita lanjut dengan post hop. Post hop perlakuan kita pindahkan ke kanan. Sesudah itu kita memilih jenis post hop atau uji lanjut yang kita ingin gunakan. Bisa klik Duncan, bisa
klik LSD misalnya, bisa cuti, terserah. Kemudian kita lanjut dengan continue. Setelah itu kita oke. Nah, di sini yang kita perhatikan adalah test between subject. Nah, yang kita perhatikan di sini adalah angka-angka yang terdapat pada signifikan, ya. Angka-angka yang ada di signifikansinya ini yang kita perhatikan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa perlakuan itu nilai signifikansinya 0,131. Ini berarti dia lebih besar dari 0,05. Jadi angka-angka signifikansi ini kita bandingkan dengan 0,05. Jadi ini selalu kita bandingkan dengan 0,05. Apakah 0,131 dibanding 0,05? Mana yang lebih besar? Perlakuan yang lebih besar. Maka 0,05 perlakuan lebih besar dari 0,05. Jika lebih besar dari 0,05 maka non signifikan. Kemudian baris ini 0,017 dibandingkan dengan 0,05, maka signifikansi baris lebih kecil. Kalau signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dia signifikan. Karena itu baris ini signifikan. Kemudian kolom ini nilainya 0,061. Ini kalau dibandingkan dengan 0,05 maka signifikansi kolom lebih besar daripada 0,05. Artinya signifikan kolom non signifikan atau tidak berbeda nyata. Jadi ini tidak beda nyata, ini tidak beda nyata, dan hanya baris yang berbeda nyata. Biasanya di rancangan bujur sangkar Latin kita hanya berkepentingan dengan perlakuan. Kita tidak memperhatikan apakah kolom atau baris itu beda nyata. Jadi ini artinya bahwa perbedaan jenis pakan yang diberikan itu tidak memberikan perbedaan nyata terhadap pertumbuhan mutlak panjang daripada ikan yang kita ujikan. Nah, selanjutnya marilah kita melakukan pembandingan antara hasil yang kita peroleh dengan menggunakan Excel pada contoh video sebelumnya dengan hasil tabel analisis ragam yang kita peroleh dengan menggunakan SPSS. Nah, di sini baris kita kasih warna merah. Jadi nanti data-data ini kita bandingkan dengan data-data yang berwarna merah yang ada di tabel analisis varians yang kita hasilkan dari SPSS. Nah, jumlah kuadrat baris di sini nilainya 4,595. Coba kita bandingkan dengan jumlah kuadrat di analisis menggunakan SPSS. Jumlah kuadrat dalam bahasa Inggris sum of square. Nah, kita lihat di sini angkanya 4,595, di sini juga 4,595, jadi sama. Kemudian kuadrat tengah baris dalam bahasa Inggris kuadrat tengah mean square 1,5316. Di sini 1,532. Berarti ada pembulatan 16 menjadi 2 ya, jadi sama. Kemudian F hitung 7,755, di sini 7,755 sama. Jadi untuk baris hasil yang didapatkan dengan Excel persis sama dengan hasil yang didapatkan dari SPSS. Kemudian kita cek kolom. Jumlah kuadrat kolom
dari Excel 2.555. Hasilnya sama dengan sum square kolom yang diperoleh dari SPSS 2.555. Kemudian kuadrat tengah 0,85 sekian, ini persis sama 0,85. Kemudian F hitung 4,31, ini 4,31 dan seterusnya. Hasilnya sama. Kemudian perlakuan, jumlah kuadrat perlakuan 1,655. Di sini juga sum square dari perlakuan 1,655, persis sama. Kemudian kuadrat tengah persis sama juga dengan yang diperoleh dengan SPSS yang dalam bahasa Inggrisnya mean square. Demikian pula F hitung, F di sini 2,793 dan seterusnya. Jadi kesimpulannya tidak ada perbedaan hasil antara analisis varians menggunakan Excel dengan analisis varians menggunakan SPSS. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan. Maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.